Yo Gadgeters, gue paling seneng nih kalau syuting udah pakai baju ini karena artinya Google Pixel terbaru sudah di tangan. Google Pixel 7. Lah, gimana ceritanya? Katanya Pixel fanboy. Yang di review ini versi vanilla, versi paling rendah, versi paling cemen. Gimana ceritanya? Santai dulu. Gue udah pesen juga Pixel 7 Pro buat kita review dan gue pakai. Cuma pesennya lebih jauh karena gue pesennya di UK. Kenapa? Karena gue nyari yang Hazel terus 256. Itu kalau Hazel 256 tuh di Asia nggak ada bro. Oh. Gitu, jadi cuma ada di ya yang jauh-jauh sana lah. Tampil beda? Gue mau tampil beda, ya soalnya pada punyanya biasanya yang kalau udah Pixel 7 Pro 256 pasti hitam, soalnya Singapura jualnya hitam, ya kan? Oke, gini. Balik dulu ke Pixel 7 nih, yang udah di tangan aja dulu. Gini, untuk video pertama ya kita nggak akan unboxing ya. Apa itu unboxing? K2G tidak mengenal unboxing, ya. Jadi video pertama, gue lagi mikir kalau orang beli Pixel itu apa sih yang pertama dia cari? Kamera. Jadi video ini kita akan fokuskan pada kamera. Gue tuh pengen tahu ya positioning dia si Pixel 7 ini di lautan smartphone kamera yang udah keren-keren tuh seperti apa. Pertama kita mau coba lawanin dulu sama flagship pincang. Atau flagship kelas 2 ya, kita nyebutnya flagship yang pincang. Ya, pincang, jadi flagship yang kena nerf, tier 2-nya lah. Kita pengen lawanin beberapa tier 2 flagships. Terus kalau emang lulus ujian, perlu juga dilawanin sama yang versi tier 1-nya, versi full flagship-nya. Jangan-jangan dia malah bisa lebih bagus lagi. Nah, kali ini kita fokus di main kameranya aja. Kita juga nggak mau cari mana yang lebih baik, mana pemenangnya. Cuman kita mau lihat overall posisi Pixel 7 ini di tengah lautan smartphone kamera yang udah kita bawa sekarang ini itu berada di mana. Just info, disclaimer, gue mau kasih tahu kalau ini bukan video review atau video kamera battle yang bahas kamera panjang lebar. Ini first impression. Jadi kita bahas fokus di kamera utamanya saja. Which sensornya itu sama persis seperti yang ada di Pixel 7 Pro. Oh ya, buat kalian yang penasaran pengen dapetin Pixel 7 ini di mana, boleh cek lapaknya Studio Ponsel. Link udah gue taruh di deskripsi. Alright, langsung aja kita lihat kameranya Pixel 7 ini gimana. By spek kamera nggak banyak yang berubah di Pixel 7 dibandingkan Pixel 6. Di area kamera belakang, sensor utama masih pakai sensor Samsung GN1 50 megapiksel. Ultrawide-nya masih sama persis juga dengan 12 megapiksel. FOV-nya 114 derajat. Perbedaan ada di kamera depan aja yang nggak lagi sekentang Pixel 6. Sekarang udah ada peningkatan resolusi dari 8 megapiksel ke 12 megapiksel. Ukuran pixel juga naik dari 1,12 ke 1,25 micron pixel. Serta yang terpenting, FOV-nya sekarang lebih lebar. Jadi bisa digolongkan sebagai lensa ultrawide. Findings pertama gue nggak cuma FOV yang beda, namun ada peningkatan soal ketajaman dan skin tone yang lebih natural di Pixel 7. Di Pixel 6 masih dikasih merah-merah di kulit, Pixel 7 sesuai asli. Kalau secara spek cuma beda itu doang, gimana soal fitur? Ada beberapa tambahan nih di Pixel 7. Yang pertama adanya Cinematic Mode sekarang yang intinya sih bikin video dengan artificial bokeh. Ketika gue bandingkan dengan cinematic videonya iPhone 14 biasa, secara edge detection sih bersaing ya, cuma ada beberapa kali ada delay processing bokehnya yang telat dibandingkan iPhone. Terus menurut gue berasa beda di processing yang kurang natural di foreground, terutama warna kulit yang terlalu saturated. Next ada fitur unblur yang katanya bisa bikin foto ngeblur jadi nggak ngeblur. Tapi beberapa kali gue coba sebetulnya nggak terlalu signifikan bedanya. Dia bisa ngebenerin sedikit kalau blurnya akibat kamera atau objek yang goyang. Namun bukan ngebenerin blur akibat salah fokus. Beberapa kali malah bedanya hampir nggak ketara sama sekali. Peningkatan yang lebih berasa buat gue adalah soal processing night sight yang jauh lebih cepat sekarang. Di Pixel 6 kan sering fail ya karena kamera harus diem dalam durasi yang lebih lama. Nggak begitu dengan Pixel 7. Ini pengaruh Tensor G2 kali ini. Maybe. Lalu ada perubahan sistem super res zoom nih di Pixel 7. Bedanya sekarang dia pakai croppingan langsung dari sensor 50 megapikselnya, mirip seperti yang dilakukan iPhone 14 Pro series. Hasilnya ada peningkatan 2x zoom versus Pixel 6. Di sini berasa less processed sharpness-nya. Cuma masih kalah natural ya sama 2x zoom-nya iPhone 14 Pro Max nih, sayang sekali.
Terakhir, di Pixel 7 sekarang bisa nge-record HDR10 video yang mentok di 4K 30 fps. Untuk hasil main kameranya, ketika dibandingkan dengan Pixel 6 sih nggak terlalu jauh perbedaannya. Wong hardware-nya sama. Yang gue bisa notice adalah soal warna, lebih true to life si Pixel 7. Mirip sama tadi di selfie cam-nya lah perbedaannya. Lalu sharpness-nya juga sedikit lebih natural, nggak se-over sharpen Pixel 6. Kalau Pixel 6 kan rada kontrasti gitu ya, Pixel 7 nggak begitu. Di night sight lebih kelihatan bedanya, terutama kalau lagi moto objek anak-anak begini. Pixel 7 akan lebih sering berhasil, lebih sharp dan lebih benar secara warna dan exposure. Terus kalau soal video sih gue nggak terlalu melihat perbedaan yang signifikan sih ya, masih oversaturated kayak di Pixel 6. Paling ada sedikit perbedaan di sharpness, tapi itu pun nggak signifikan. Buat user Galaxy Z Fold 4 yang berasa tongkrongan HP-nya terlalu serius dan profesional banget, saran gue pakein aja case dari Casetify yang super playful. Contohnya kayak 3 case Fold 4 yang gue punya ini. Personal favorite gue adalah yang rame dengan cetakan stiker, ada barcode dan lainnya. Kalau lagi pengen low profile, gue pakai yang custom print design seperti yang satu ini. Terus kalau lagi pengen sedikit heboh dan colorful, gue pakai case Fold 4 Wave Trip berwarna hijau. Opsi case-nya nggak hanya yang gue tunjukin aja ya, masih banyak lagi yang seru-seru di webnya Casetify. Case keren doang kan nggak cukup ya, harus bisa melindungi HP kita juga secara maksimal, sesuai fungsi utama dari case itu sendiri. Untungnya, produk Casetify dilengkapi dengan teknologi EcoShock yang mampu meredam efek dari benturan ketika HP kita jatuh. Oh ya, case Casetify ini juga dibuat dari bahan recycle loh. Rada tenang aja jadinya, kayak berasa punya tanggung jawab sama lingkungan sekitar kita. Minat? Pastikan belinya via casetify.com/k2gyt, yang mana kalian bakalan dapetin diskon sebesar 15%. Mantep kan? Jangan sampai kelewatan ya, linknya ada di deskripsi. Jelas sudah ya posisi Pixel 7 ketika dibandingkan dengan Pixel 6, kameranya bagaimana. Nah, kalau versus flagship second tier atau flagship non-pro lainnya gimana? Kita jajarin sama iPhone 14, Galaxy S22, dan Vivo X80. Seperti tadi kita bilang, ini bukan battle kamera full, jadi kita bakal fokus ke main kameranya aja. Di good lighting, secara warna Pixel 7 paling natural. Nggak se-saturated S22, nggak secantik X80, nggak sekuning iPhone 14. Secara highlights dan shadows pun lebih baik dari ketiga handphone tersebut. Soal sharpness juga paling the best, tanpa memberikan artifact over sharpening sedikit pun. Di kondisi challenging lighting seperti backlight begini, Pixel 7 masih unggul dan kali ini lumayan signifikan. Dia berhasil memberikan balance yang tepat antara foreground dan background sambil tetap memberikan skin tone yang paling natural. Kalau iPhone belakangnya overexpose, guanya kemerahan plus sedikit washout. X80 belakangnya dapet, depannya yang washout dan berasa over vibrant skin tone gue. S22 paling mendekati dengan perbedaan di warna yang lebih eye pleasing aja. Pixel 7 just perfect. Terakhir, dalam kondisi gelap, Pixel 7 dan iPhone 14 terlihat semakin di depan, kayak Yamaha nih. Di X80, sobat gue ini jadi cantik banget gitu ya rasanya ya, sharpness-nya juga kurang. S22 sharpness-nya bagus, tapi overall kemerahan skin tone-nya. Antara Pixel 7 dan iPhone 14, gue dan Satish pick Pixel karena skin tone yang lebih natural. Bisa preserve kulit gelapnya sobat gue ini, nggak kayak iPhone yang kuning dan rada greenish. Lihat deh di iPhone, warna pohon di belakang juga oversaturated toxic gitu. Terus exposure Pixel 7 nggak menghilangkan esensi kondisi cahaya asli, jadi masih berasa gelap-gelapnya. Serta sharpness yang lebih baik. Lihat bagian rambut dan daerah bewoknya si Satish. Kalau soal video, traditional video leaders yaitu iPhone dan S-Series-nya Samsung masih lebih baik daripada Pixel 7 dengan kontras yang tepat, stabilisasi bagus, serta nggak berasa terlalu kena proses overall. Bahkan Pixel 7 masih kalah soal skin tone dan kontras dibandingin X80, cuma menang di stabilisasi. Oke, jadi jelas ya, Pixel 7 mendominasi terutama di sektor fotografi versus flagship second tier.
Oh ya, special thanks nih buat toko temen gue Samsung Premium Store di Karangtengah yang udah bantu support video ini. Alamatnya udah gue taruh di deskripsi juga ya. Kalau ngelawan real flagship top of the league gimana? Berani? Siapa takut? Kita bandingin langsung sama iPhone 14 Pro, Find X5 Pro, dan Xiaomi 12S Ultra. Lagi-lagi kita batasi pada main camera aja ya. Kalau mau end-to-end tunggu aja nanti battle camera ala K2G. Di good light sih urusan selera aja nih. Kalau mau kontrasti foto ala Leica banget serta sharpness yang bener-bener natural kayak kamera beneran, go with 12S Ultra. Find X5 Pro sih paling kurang ya karena boosted banget warnanya di kulit. Pixel 7 berasa paling natural dan serba middle ground dari segi selera gue. iPhone 14 Pro gimana? Dia coba ngebalance warna orange dari cahaya matahari sore yang datang dari sebelah kiri gue lalu ngeboost shadows di muka gue. Jadi rada abu-abu gitu. Gue berdua sih kurang suka tapi ya selera aja lah intinya. Nah kalau di backlight situation begini, Pixel 7 yang paling underexposed di foreground. Kurang oke, sementara lainnya mencoba ngebalancing depan dan belakang. Di Xiaomi 12S Ultra gue nya kayak wash out gitu. Find X5 Pro secara exposure depan belakang lumayan balance tapi kena hit di detail. iPhone 14 Pro paling oke secara overall, cuma memang mengorbankan background. Bentuk mataharinya udah hilang ya, menyatu dengan gradasi langit. By the way, itu flare-nya apaan deh? iPhone paling gede sendiri terus meng-highlight perut gue, bikin sensi gila. Masuk ke kondisi gelap pakai night mode, kami berdua paling gak suka hasil Find X5 Pro dan iPhone 14 Pro. Find X5 Pro berasa glowing gitu, serba glowing lah kayak lagi nonton soap opera tahun 90-an di TV. iPhone 14 Pro efek over sharpeningnya bikin kotor dan messy, terlihat over processed. Xiaomi 12S Ultra sharpnessnya tuh bagus banget, natural abis. Sayang serba bluish color renderingnya, entah dari mana itu. Pixel 7, well, welcome back Pixel as the leader of night modes. Kontrasnya pas, shadowsnya nggak dipaksa diangkat, warna kulit dan ambience tetap natural, feel malamnya dapet, sharpnessnya juga nggak berasa overprocessed. TOPBGT. Untuk video sih sampai bosen ya gue ngomongnya ya. iPhone 14 Pro masih the best. Nggak bingung mau kondisi cahaya normal maupun backlight. Xiaomi 12S Ultra kedua paling oke. Sementara di sini justru Find X5 Pro yang kurang keblinger dia ketika backlight. Pixel 7 hancur, oversaturated, overprocessed, lalu begitu backlight noise-nya parah banget. Bener nih, nggak ada improvement signifikan soal video dibanding seri sebelumnya. Alright, itu dia Pixel 7 camera in action. Gimana? Kalau lawan yang flagship tier 2 itu, kayaknya safe to say bisa dibilang one of the best ya? One of the best, ya if not the best ya one of the best lah ya. Maksudnya banyak menangnya gitu. Terus karena udah lulus ujian, kita lawanin sama flagship di atasnya pun masih bisa ngelawan di berbagai kondisi. Bener gak sih? Setuju. Itu seperti yang tadi kalian lihat, ketika kita bandingkan dengan Pixel 6, itu peningkatannya ada, cukup berasa, terutama dari segi skin tone accuracy-nya, dan juga processing night mode-nya yang cukup meningkat signifikan. Walaupun memang kalau kita lihat secara spesifikasi, biasa-biasa aja, nggak ada peningkatan yang jomplang. Google man, Google tuh mainannya AI bro, AI. Lagi-lagi sebagai pengingat, ini bukan video review, hanya first impression. Yang namanya iPhone, Pixel pasti lama banget kita pegang dan bakalan banyak konten yang akan lahir dari Pixel ini ya. Mau kamera battle, review, dan lain-lain lah pokoknya ya. Jadi nanti bakalan lah jelas lah kita ultra wide kita fightin, main camera kita fightin, selfie kita fightin. Nanti sabar. Ini baru megang beberapa hari. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.